Guys, kali ini saya akan membahas alur cerita film action yang sangat seru tak usah berlama-lama. Suatu hari di sebuah kereta api, seorang pramusaji membawakan makanan kepada penumpangnya. Sesampainya di depan penumpang, ia mengeluarkan sebilah pisau dan menyerang si penumpang. Menyadari hal itu, si penumpang dengan cekatan menghindari bahkan mampu membanting si pramusaji. Segerombolan orang-orang berjas hitam dari arah depan dan belakang menyerang penumpang misterius tersebut. Si penumpang itu ternyata jago bela diri, meskipun dikeroyok banyak orang ia mampu menghadapinya seorang diri. Ia sanggup menghabisi musuh-musuhnya sampai tak tersisa satupun. Penumpang itu bernama Xian Lai, atau lebih dikenal dengan sebutan tangan hantu di sebuah rumah wakil. Komandan Li sedang bernegosiasi dengan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Panglima Cao. Wakil Li kaget jadi tahu bahwa di hadapannya itu tangan hantu gadungan karena tak bisa merokok cerutu. Belum sempat melampiaskan kemarahannya, di luar anak buahnya banyak yang roboh terkena tembakan. Tangan hantu datang bersamaan dengan organisasi Xian dipimpin Lang Feng. Wakil Li tewas tertembak tepat di dahinya. Pembunuh gadungan bernama Lulan itu liontinya menarik perhatian tangan hantu dan Lang Feng yang saat itu sudah berhadapan. Kemudian Lang Feng menyeret Lulan dan membawanya pergi. Kematian Wakil Li disampaikan langsung pada pertemuan antara Panglima Ma, Komandan Wei, dan Tuan Xia. Di tempat Tuan Xi, Lulan yang keadaannya disandera diperbolehkan meninggalkan tempat itu asal mampu selamat dari jebakan yang dipasang di ruangan tersebut. Ternyata Lulan berhasil lolos dari jebakan itu dan masuk ke ruangan Tuan Xia. Tuan Xia menceritakan kakaknya yang mati dibunuh tangan hantu. Dan Tuan Xia menawarkan Lulan untuk bergabung ke dalam organisasinya. Lulan merasa hari itu langkah kakinya diikuti seseorang. Tak disangka-sangka dari arah depan ia muncul Lang Feng yang membalikkan badannya dan menembaki tangan hantu yang berada di belakang mereka. Lang Feng berusaha meloloskan diri sekali lagi dari tangan hantu dengan membawa Lulan. Sejenak berhasil meloloskan diri, Lulan bergegas pulang ke rumahnya. Alangkah terkejutnya Lulan melihat kedua adiknya sudah tewas. Tangan hantu yang sempat keluar dari rumah itu langsung dikejar Lang Feng, namun tangan hantu sudah menghilang lebih dulu. Lulan mendatangi Tuan Xi dan menyatakan bergabung di organisasi. Keesokan harinya Lulan dilatih dengan sangat keras. Setelah sekian lamanya, Lulan pun lulus dari latihan yang panjang. Lulan menerima misi pertamanya, yaitu membunuh Komandan Wei. Untuk misi pertamanya ini sukses karena Lulan dibantu oleh Lang Feng. Pada pertemuan antara Panglima Ma, Tuan Xia, dan Panglima Cao terjadi ketegangan. Karena tak mencapai kesepakatan, Panglima Cao pun pulang. Hari itu Tuan Xi merencanakan untuk membunuh Panglima Ma, karena menurut Tuan Xi, Panglima Ma posisinya sangat lemah untuk melindungi kota Jinchang. Sesuai rencana, Lulan mampu menembak mati Panglima Ma. Lulan yang melihat tangan hantu di depannya langsung melakukan pengejaran. Sampai akhirnya geng Shao yang membantunya tewas di tangan hantu. Lulan pergi ke gereja untuk menemui pendeta. Ia menyampaikan catatan kecil agar tangan hantu segera menemuinya. Malamnya tangan hantu menemui Lulan. Lulan langsung mengejarnya, terjadilah perkelahian antar mereka. Di saat tangan hantu lengah, Lulan berhasil menusuknya. Tangan hantu akhirnya mengaku siapa dirinya, tak lain dan tak bukan adalah Xian Lai alias tangan hantu. Tak lama kemudian dari arah samping muncul Lang Feng dan pasukannya yang terus menembaki mereka sampai tangan Tuhan terjungkang jatuh ke sungai. Kemudian terdengar ledakan dahsyat yang memporak-porandakan pasukan Lang Feng. Lulan yang mulai siuman tahu-tahu sudah berada di ruangan bersama sang pendeta. Ternyata tempat itu adalah persembunyian kakaknya selama ini. Malam itu Tuan Xi ada pertemuan dengan Panglima Cao. Tuan Xi diminta menyerahkan kota Jinchang kepadanya jika ingin nyawanya selamat. Namun rencana licik Panglima Cao sudah dibaca oleh Tuan Xia. Di luar, anak buah Tuan Xi menyerang pasukan Panglima Cao. Tiba-tiba lampu mati dan satu persatu pasukan Panglima Cao tewas satu persatu.
Tuan Xi menghampiri Panglima Cao dan langsung menembak kepalanya. Lulan berusaha membebaskan Leng Feng, namun aksinya ketahuan. Lulan yang berusaha kabur dengan Leng Feng tiba-tiba dikepung pasukan Tuan Xi. Di saat itu juga Tuan Xi menembak Leng Feng. Belum sempat Tuan Xi yang mengarahkan tembakannya ke Lulan, tangan hantu muncul dengan senapan berat menembaki anak buah Tuan Xi. Lulan dengan semangat bertempur bahu-membahu menghabisi anak buah Tuan Xi. Kini tinggal Tuan Xi sendirian. Sambil berjalan maju, Tuan Xi menembaki Lulan dan kakaknya itu. Tangan hantu melemparkan pisau ke dada Tuan Xi sebelum tumbang Tuan Xi melepaskan tembakan ke arah tangan hantu. Lulan mampu membelokkan peluru itu dan dengan sekali tembakan kepala Tuan Xi tertembus peluru Lulan. Dengan tewasnya Tuan Xi, Lulan dan kakaknya jadi penguasa kota Jinchang. Sekian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya guys.